Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Rita, moderator yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Santo Vermon, Pak Sony Saragi, dan seluruh jajaran JKLPK Sub Region Malang. Yang saya hormati Bapak Pendeta Markus Domingus, yang saya hormati Ibu Ratih Sari dari BP3A Kabupaten Malang. Mohon izin, di sini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa berdiri di sini. Yang kemarin awalnya saya agak ragu kok saya dapat undangan ke Lawang ya gitu. Saya takut salah sebenarnya Bu gitu. Cuman alhamdulillah surat yang kami minta sudah disampaikan ke Pak Kapolres dan pimpinan menyetujui. Jadi kebanggaan tersendiri bagi kami Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA bisa berdiri di sini di tengah Bapak Ibu yang hebat ini. Kemudian tak kenal maka tak sayang, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ibtu Kusnul Khotimah, saya dinas di unit PPA Polresta Malang Kota. Mungkin bagi Bapak Ibu semua kalau ke kota, kalau ke ruangan saya harap enggak ya kalau bawa kasus. Intinya kalau ketemu di kesempatan yang lain boleh, tapi kalau ke ruangan bawa kasus saya harap jangan gitu ya. Jangan ya Dik ya gitu. Di sini kita mungkin tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Pendeta dan Ibu Rate. Di sini saya cuma dapat waktu sedikit. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak. Di sini enggak bisa ya Mas? Oh, Pak, paparan saya tadi. Enggak apa-apa, di sini sambil saya jelaskan nggih. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pasal 1 Ayat 1. Jadi patut Bapak Ibu semua ketahui bahwa anak ini dilindungi oleh negara dari dia dalam kandungan. Oh ya, tadi lupa saya sebut ya untuk peserta seminar dari pengurus dan pemilik LKSA dan teman-teman dari mahasiswa STT Aletia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian pasti sudah banyak ya macam-macam kekerasan terhadap anak. Karena kenapa kita harus tahu? Kadang kita sebagai korban kekerasan kita nggak sadar, oh aku ini sudah jadi korban kekerasan. Kadang kita jadi orang tua atau jadi tenaga pendidik atau jadi teman, oh aku ini sudah jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kadang kita nggak paham. Di sini kita komitmen, kenapa kita patut tahu ini? Kita sharing ilmu, bukan berarti saya berdiri di sini saya paling bisa terus ngajarin jenengan, enggak. Kita sharing ilmu, kita belajar bersama di sini apa itu kekerasan terhadap anak. Nah, macam-macam kekerasan terhadap anak, ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini kekerasan secara fisik termasuk memukul, menendang, tersandung, mencubit dan mendorong atau merusak properti. Kekerasan fisik ini menyebabkan trauma jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal ini yang kadang kita bukan nggak sengaja ya, nggak sadar ini sudah masuk di kekerasan anak. Kekerasan verbal meliputi pemanggilan nama, penghinaan, ejekan, intimidasi, ucapan homofobia atau rasis, serta pelecehan verbal. Meskipun intimidasi verbal dapat dimulai dengan tidak berbahaya, ini dapat meningkat ke level yang mulai mempengaruhi target individu, bahkan intimidasi ini dapat membuat korbannya menjadi depresi hingga berujung bunuh diri. Kenapa saya bilang kekerasan verbal ini kadang kita nggak merasa melakukan kekerasan? Karena mungkin awalnya dianggap guyon ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus suka manggil nama bapaknya. Ada kan seperti itu ya? Misalnya bapak saya namanya Yunus. Oh, Selamat. Ini usulan dari Bu Rate ya. Selamat gitu. Jadi bukan dipanggil nama saya Kusnul, bukan.
Tapi manggilnya, Mat selamat gitu. Oh selamat ini dablek ini. Itu sudah masuk kekerasan terhadap anak, kekerasan verbal. Kenapa ini sudah masuk? Awalnya mungkin guyon, awalnya kayak gitu. Tapi kalau saya nggak terima gimana? Kalau saya dendam gimana? Tiba-tiba saya loro hati, tak nengno, kok ngini yo, aku kok dilok-ilokno, kok bapakku sing dilokno gitu. Kok bapakku sing diceluk, padahal bapakku tuh loh nggak jahat sama dia. Akhirnya kadang kita nggak terima kalau orang tua diejek, kita balesnya dengan fisik, masuk lagi kekerasan. Jadi bukan berarti guyon ini baik-baik aja, kadang yang kita ajak guyon ini juga nggak terima, itu juga masuk di kekerasan. Ya, jadi paham ya, mungkin teman-teman mahasiswa sering kan ya ngomong nggak usah nama bapak nih, misalnya yang nyebut, ya mohon maaf ya, gendut, hitam, itu sudah masuk. Kita enggak boleh nyebutkan fisik orang ini, enggak boleh. Apapun itu dia punya nama. Benar enggak Bapak Ibu sekalian, kalau ngasih nama anak itu, kalau dulu saya ada bubur merah, bubur putih, ada nyari dulu, kalau ya mohon maaf kalau di Islam nyari dulu di Al-Quran, ngasih nama itu enggak sembarang, jadi panggillah sesuai nama yang dikasih sama orang tuanya. Kadang ada orang yang enggak berkenan dipanggil dengan sebutan seperti itu, kemudian body shaming, gendut, kribo, hitam, aduh jangan, nanti kalau nggak terima dia ngomong ke teman-temannya, timbulnya lagi bales-balesan, kan seperti itu ya, karena kebanyakan itu berawalnya dari kekerasan verbal, timbullah kekerasan fisik, kekerasan sosial ini yang mau saya jelaskan ini. Kekerasan sosial adalah kadang-kadang disebut sebagai intimidasi terselubung, seringkali lebih sulit untuk dikenali dan dapat dilakukan di belakang orang yang diintimidasi. Ini dirancang untuk merusak reputasi sosial seseorang, antara lain berbohong dan menyebarkan rumor atau gosip, gerakan wajah atau fisik, bermain lelucon dan mendorong orang lain untuk secara sosial mengecualikan seseorang. Ini sering ya, ibarat kata kita gosip terus provokatori teman-temannya, arek ojo koncoan karo iki, arek iki ternyata kayak gini. Itu sudah masuk juga di kekerasan sosial. Memang kalau dipikir nggak nyata, memang kalau dipikir sepele, tapi yang seperti itu bisa menggerakkan teman-temannya, bisa menggerakkan kelompok tertentu untuk membenci si A. Si A dikucilkan, nanti si A ini akan ngerasa dendam ke si B, si C dan si D. Akhirnya timbul lagi kekerasan fisik, seperti itu ya. Kemudian yang lagi marak-maraknya kekerasan cyber, dapat berupa perilaku intimidasi terbuka atau rahasia menggunakan teknologi digital. Ini termasuk perangkat keras seperti komputer, smartphone dan perangkat lainnya. Di sini seperti email atau posting gambar atau video yang kasar atau menyakitkan, sengaja mengecualikan orang lain secara online, gosip atau rumor buruk di medsos, meniru orang lain secara online atau menggunakan login mereka. Nah, ini pasti yang marak-maraknya ini, karena apa? Mayoritas 99,9% semua sudah pegang HP dan kayaknya enggak bisa hidup tanpa HP. Jadi kadang kita enggak berinteraksi secara langsung, tapi justru di sinilah semuanya kita ngobrol di sini, bahas temen di sini, jelekin temen di sini, jelekin apa itu tetangga di sini. Bener nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, yang banyak itu sekarang justru lewat internet. Bahkan kekerasan cyber ini bukan hanya untuk mengolok-olok saja, untuk pengancaman pun juga bisa lewat internet. Yang kami tangani ada juga anak sekolah masih SMP, dia kenalan lewat internet, kemudian kenalannya ini, ya mohon maaf, tadi Ibu sudah menjelaskan ya, teknologi AI itu sudah sangat maju. Kelihatannya ganteng, kelihatannya muda, ini di Jawa Barat, setelah kita tangkap tuh di Jawa Barat, ternyata sudah berumur dan mohon maaf, nggak seperti foto yang di WA ini gitu, ya mohon maaf Pak, maksudnya tuh nggak sesuai ini, elek gitu ya Pak ya, jadi saya sampai mikir kok gelem gitu. Yang kasihan si anak ini awalnya dirayu-rayu akhirnya pacaran, ya mohon maaf anak SMP mungkin namanya cinta pertama ya, lewat internet dia udah seneng banget gitu, udah pacaran, akhirnya suruh foto begini dikirim, akhirnya
Foto yang nggak pantas itu dipakai untuk mengancam dia, gitu. Diancam, awalnya diancam duit, akhirnya namanya anak SMP punya duit dari mana, gitu. Awalnya keluarga curiga, kok ini anak minta duit terus, akhirnya diancam-ancam, akhirnya disebarkan lah. Akhirnya anak ini sampai depresi. Ini yang sedang kami tangani. Alhamdulillah pelakunya sudah ketangkap dan sudah P21, sudah launching di di penjara. Alhamdulillah sudah ketangkap dan ini sangat miris gitu. Dia bertemu muka, bertemu langsung tidak pernah, tapi cuman lewat internet gitu ya. Tapi dampaknya sangat-sangat luar biasa. Bapak ibunya pun sampai stres karena apa? Diancam ke anaknya enggak kena, diancam ke orang tuanya pun sampai sudah transfer puluhan juta. Seperti itu. Ya, jadi saya minta teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kenapa? Karena yang dianggap gampang untuk jadi sasaran ini adalah anak-anak. Karena apa? Anak-anak ini masih masa peralihan, masih masa pertumbuhan. Dia senang nih dapat teman baru di HP. Beda kalau kayak ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin nggak sempat, mungkin yang penting-penting aja lihat HP kerjaan atau apa. Tapi kalau untuk nguprek apa posting-posting apa kan kadang juga nggak sempet ya. Tapi kalau anak-anak ini kan beda, dia lagi masa-masanya. Itu perlunya orang tua juga harus mengawasi dan teman-teman semua harus tahu apa efeknya kita kenalan yang nggak pernah ketemu. Banyak sekali korban-korban kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan. Ini berawal dari internet, kenalan di internet. Kemudian dampak kekerasan terhadap anak, sulit makan atau malas makan karena takut dan gelisah, rasa sakit fisik jika menggunakan kekerasan, kemudian kesal dan marah karena Anda tidak dapat membalas, malu dan kecewa pada diri sendiri karena Anda hanya bisa membiarkannya, depresi yang menyebabkan berpikir atau mencoba bunuh diri. Ada dari teman-teman semua yang pernah merasakan ini enggak? Pasti ada tapi takut untuk speak up, benar enggak? Pasti pernah dibully atau pernah jadi korban kekerasan tapi cenderung enggak mau mengadu. Sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa melindungi rekan-rekan semua, ada LKSA, mungkin ada yayasan-yayasan yang lain yang bisa menampung, mungkin ada tadi Bu ya dari PPA, dari unit PPA, silakan mengadu, jangan takut untuk mengadu, jangan takut untuk melapor. Kami ada di sini, pemerintah hadir untuk melindungi teman-teman semua. Kemudian strategi antisipasi. Strategi antisipasi yaitu membangun kesadaran tentang dampak buruk kekerasan, mengajarkan empati kepada anak dan mendorong pencegahan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, mengatasi kekerasan dengan mendengarkan keluhan anak, melibatkan pihak sekolah dan mengajarkan cara menghadapi kekerasan. Di sini peran orang tua perlu memberikan dukungan emosional, mengajarkan keterampilan sosial dan memantau kehidupan digital anak. Di sini kenapa saya bilang perlunya orang tua memantau kehidupan digital anak. Karena di masa sekarang saya sendiri sebagai orang tua, saya kadang kesulitan ngontrol pergaulan anak saya di HP. Jujur aja saya kadang kesulitan Bu. Anak-anak ini lebih pintar. Sudah HP-nya dikunci pakai sandi yang muka lah, sidik jari lah. Nanti masuk ke WA dikunci lagi, masuk IG dikunci lagi, sampai bingung. Saya mau ngintip lagi tidur tak tap-tap pakai sidik jarinya kok angel, ternyata pakai muka, ternyata pakai ini. Jujur aja kita susah, orang tua ini susah. Makanya gimana caranya kita masuk? Mungkin kita harus jadi teman, mungkin kita masuk di dunia anak-anak ini. Seperti apa pergaulannya? Mungkin kadang kita harus ikut saat dia main atau dia bergaul, kita harus tahu teman dekatnya siapa, kita harus tahu. Karena apa? Perkembangan di HP ini kita nggak bisa ngontrol, nggak bisa. Karena semua dia bisa pencet, kemanapun dia bisa, tanpa sepengetahuan kita, ya. Kemudian peran sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendorong keterbukaan anak apabila menjadi korban kekerasan. Pelatihan konseling untuk guru juga penting, ini yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu, luar biasa, peran sekolah ini sangat besar. Tapi jangan salah, ada juga pelaku kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Mohon izin Ibu, yang kemarin kita tangani ada salah satu SMA juga pelakunya guru, akhirnya gurunya dikeluarkan. Ini sangat kita sayangkan. Mungkin maksudnya
guru ini adalah mendidik anaknya. Anaknya ini ya mohon maaf agak beda, agak bandel ya Bu ya gitu ya. Tapi pada saat video itu beredar, pada saat video itu disyuting dari sudut pandang yang lain, akhirnya jadi viral, jadi kesannya guru ini menganiaya. Memang maksudnya dia untuk memberi hukuman yang ringan Bu, tapi karena dari arah videonya itu kelihatan memang kekerasan. Jadi kita juga tidak bisa mentolerir juga, gitu seperti itu. Jadi saya minta di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ketua atau pengurus yayasan, lindungi anak-anak kita. Karena siapa lagi yang melindungi anak-anak kalau bukan kita, ya? Karena nanti akan saya jelaskan hukuman-hukuman kekerasan terhadap anak. Ada hukuman tersendiri bagi orang tua dan pengasuh atau guru, itu lebih besar daripada pelaku-pelaku yang lain. Di sini peran komunitas. Komunitas dapat membantu dengan mengedukasi masyarakat, memberikan dukungan kepada korban dan mendorong perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal terkait kekerasan terhadap anak. Bukan berarti saya untuk menakut-nakuti, tapi kembali lagi kita sharing pengetahuan biar tahu, oh kalau seperti ini ada undang-undangnya bisa dihukum, kalau seperti ini bisa dilaporkan. Jadi kenapa harus tahu? Jadi jenengan jangan sampai jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Teman-teman jangan sampai jadi korban kekerasan terhadap anak ya. Pasal-pasal yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dalam hal anak sebagai dimaksud luka berat, hukumannya jadi 5 tahun dan dendanya 100 juta rupiah. Kemudian kalau anak itu meninggal dunia, hukumannya 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Nah, kemudian pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hukumannya 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Di pasal 45 ayat 2, hukumannya selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, di sini saya jelaskan yang pasal 80. Kami mohon izin Ibu, kami sharing tentang apa yang kami alami. Ada kasus kekerasan terhadap anak, mungkin tahu penganiayaan terhadap anak selebgram ya, yang pelakunya adalah pembantu rumah tangga. Itu adalah kasus yang kami alami dan sangat-sangat viral. Itu kami tangani sangat-sangat menguras tenaga sebenarnya Bu, karena kami harus maraton, itu 2 hari 2 malam kami nggak tidur. Gimana kekerasan itu bisa terjadi? Kekerasan bisa terjadi karena sebenarnya anak ini baik, si kecil ini baik, cuman namanya anak kecil ya, mungkin dia lagi rewel atau apa, orang tuanya juga lagi di Jakarta semua. Di saat dia rewel, pembantu ini mungkin capek ya, makanya kadang ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya pembantu, mungkin kita juga harus memperhatikan jam kerja pembantu ini seperti apa. Pembantu ini mungkin capek karena kejadiannya itu subuh setelah sahur Ibu. Anak ini rewel, dikasih obat rewel, disuruh tidur rewel, nangis, gini. Kadang nggak usah sama anak orang, anak sendiri aja kadang kalau ibu-ibu suka emosi ya Bu ya, gitu ya. Namanya ibu-ibu ini suka, kalau udah anaknya tantrum ini kita juga getem kayak gitu ya Bu ya. Nah, apalagi ini anak orang, jadi dia ini udah entahlah kerasukan dari mana. 1 jam 10 menit anak itu dianiaya.
Seperti itu. Dari rekaman CCTV kita ambil 1 jam 10 menit anak itu dianiaya, sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah satu kali kita tangkap ART tersebut, 1 kali 24 jam kita tetapkan tersangka, kita maraton melengkapi mindik dan semua. Alhamdulillah kami bisa ungkap, dan itu kasus yang sangat-sangat menguras tenaga. Karena apa? Banyak atensi dari mana-mana, dari Komnas Perlindungan Anak sampai DPR Komisi 3 turun untuk ibarat kata ngawasi kasus ini sampai mana, seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan tadi, ada anak yang jadi korban pacaran jarak jauh, kemudian itu ada beberapa yang sudah kami tangani dan alhamdulillah sudah ketangkap. Kenapa kebanyakan anak yang jadi korban? Ya kembali lagi, anak dan perempuan adalah kaum rentan, kaum yang harus kita lindungi. Anak ini harus kita lindungi. Kemudian bagaimana si anak ini harus bisa melindungi diri sendiri? 1, memperkuat iman dan takwa. Kenapa harus memperkuat iman? Karena kalau jenengan mau buka pertemanan atau apa dan segala macam, kalau jenengan ingat, oh iya, aku nggak boleh, ini melanggar agama saya. Oh ini aku disuruh nge-share seperti ini, oh jangan. Ini melanggar di ajaran agama saya. Setidaknya kita sudah punya rem untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, harus berani ngomong, harus berani. Setidaknya kalau nggak mau sama orang tua pasti punya bestie ya zaman sekarang ya. Nah, itu jadi kalau punya bestie, aku duwe pacar online loh, iki lo jenenge, wingi njaluk dikirimi iki. Setidaknya pergaulan jenengan di dunia maya ini ada yang tahu. Jangan, kalau sekarang istilah sekarang apa ya? Jangan jadi pribadi yang introvert. Kalau introvert ini nggak ada yang tahu sama jenengan sampai mana, ini nggak ada yang tahu. Taunya ini hari-hari ini cuman pergaulannya di HP aja. Jangan. Kita harus punya pergaulan ini yang ya setidaknya kalaupun nggak yang terlalu ekstrovert banget, punya 1 atau 2 bestie tadi loh. Yang cowok juga harus punya teman, harus kadang-kadang ngopi keluar rumah. Yang cewek juga gitu, harus ikut mungkin. Kalau di gereja ada ya Bu ya perkumpulannya ya, kalau untuk remaja-remaja ya. Saya harap tetap ikut kegiatan-kegiatan sosial di luar. Kenapa? Karena kita ini harus punya teman yang benar-benar nyata. Kalau ini kan nggak nyata ini, di mana-mana. Tapi ini membahayakan, benar nggak Pak? Ya. Semua kejahatan itu sekarang 80% dari HP ini loh. Pengancaman, pemerasan, semua dari sini kebanyakan. Jadi kenapa banyak sekali anak-anak yang jadi korban? Karena anak-anak ini enggak paham, bahayanya enggak paham, dia cuman nge-share, ih kamu kok cantik, kamu kok imut gini, padahal dia bohong, gitu loh. Padahal dia tuh bohong supaya ini mau nge-share foto-foto itu. Ketemu, ini orang dari luar Jawa, tahu-tahu kesini ngajak ketemuan, sudah diajak kemana-mana mau, diajak ke hotel mau, akhirnya Bu ada yang anak SMA kelas 1 ya, ini sampai hamil terus akhirnya ditinggal kabur. Kami sebenarnya miris sekali ya. Cuman ya itu tadi saya tanya, kenalnya dari mana? Dari aplikasi dating. Saya sampai tadinya saya nggak tahu. Saya sampai apal aplikasi-aplikasi itu. Saya bilang ke aplikasi opo. Saya taunya WA, IG pun itu karena itu loh Bu, kalau ada apa itu siaran dari Polres atau dari Polda itu kan kita harus like komen kayak gitu. Jadi taunya emak-emak ini kan WA, IG yang penting-penting. Ya, tapi aplikasi yang kayak gitu saya nggak tahu. Saya taunya dari korban-korban itu. Aplikasi dating, aplikasi pacaran online. Bener nggak? Banyak kan? Nah, yang senyum-senyum ini jangan-jangan ikut. Enggak ya gitu. Saya harap enggak. Karena apa? Ketika orang itu sudah masuk aplikasi itu, si pencari mangsa ini sudah berpikirannya, cewek ini udah masuk aplikasi ini, berarti dia memang cari cowok, dia memang cari teman kencan, seperti itu. Yang kemarin saya tangkap pelaku pemerkosaan, itu kenalnya juga dari aplikasi dating ini, sekali ketemu, diajak keluar, giliran digitukan, akhirnya dia lapor pemerkosaan. Seperti itu, karena si laki-laki ini pikirannya cewek, masuk aplikasi itu pasti nyari pacar, nyari teman kencan. Si cewek mungkin cuma cari kenalan. Kayak gitu loh. Jadi saya harap teman-teman sudahlah, enggak usah cari aplikasi yang aneh-aneh. Cari aplikasi yang wajar-wajar aja. Kalaupun dapat cowok dari online boleh, tapi yang wajar-wajar aja. Enggak usah yang
terlalu ekstrim kayak gitu. Ya. Waktu sudah habis. Sudah habis ya Bu ya? Iya, harus direm, kalau enggak nanti sampai berjam-jam. Saya kira itu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang, salam hormat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.